Sejumlah media asing di Asia Tenggara ikut menyoroti Kejaksaan Agung Republik Indonesia menangkap Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan M. Arief Nuryanto. Penangkapan itu terkait dugaan suap putusan onslat perkara korupsi ekspor minyak sawit mentah, CPO, atau bahan baku minyak goreng terdakwa korporasi di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Dirdik Jampitsus Kejagung Abdul Qohar menerangkan Arief ditahan bersama 3 tersangka lain yakni pengacara korporasi Marcella Santoso, Panitera Muda PN Jakut Wahyu Gunawan dan Ar alias Arianto. Untuk tersangka Men dilakukan penahanan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung Republik Indonesia, kata Qohar saat konferensi pers di Jakarta. Qohar menjelaskan suap itu diberikan ketika Arief masih menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, PN Jakpus. Suap itu kemudian diduga membuat majelis hakim mengetok putusan lepas, onslat. Media asal Singapura Channel News Asia kemudian mewartakan penangkapan para hakim di Indonesia dengan judul, Indonesia Arrest Judges Who Cleared Palm Oil Companies of Grave Charges. CNA menulis bahwa bulan lalu pengadilan menghentikan tuntutan terhadap 3 perusahaan yaitu Wilmar Group, Musimas Group, dan Permata Group yang berbasis di Sumatera Utara. 3 hakim yang membuat putusan ditangkap pada Minggu malam, demikian laporan CNA mengutip dari Reuters. Media dari Malaysia The Straits Times juga memberitakan penangkapan para hakim PN Jaksel. Pada 12 April, Kejaksaan menangkap Muhammad Arief Nuryanta, Ketua Hakim Pengadilan Jakarta Selatan, tulis The Straits Times. Ia diduga menerima 60 miliar rupiah, S47 juta, untuk memudahkan kasus yang ditangani pengacara 2 perusahaan, media itu melanjutkan. Media Vietnam Tuau Tre juga melaporkan penangkapan Hakim PN Jaksel oleh Kejaksaan RI. Media itu kemudian menyoroti kebijakan ekspor minyak sawit Indonesia terkait kasus dugaan suap terhadap para Hakim PN Jaksel tersebut. Indonesia menyumbang sekitar 60% pasokan minyak kelapa sawit global, memberlakukan kebijakan ekspor yang ketat pada 2022, termasuk larangan pengiriman selama 3 minggu, dalam upaya untuk mengendalikan melonjaknya harga minyak goreng lokal, tulis Tuau Tre. Ketika tuduhan korupsi pertama kali diajukan terhadap perusahaan-perusahaan tersebut, jaksa menuntut denda dan pembayaran hingga 11 triliun rupiah, demikian laporan dari media Vietnam tersebut. Gimana tanggapan kalian semua? Silahkan berkomentar.